Jumat itu hari belum terlalu terang. Dua remaja ini sengaja bangun lebih cepat, sekitar jam 3 subuh, sesuai kesepakatan mereka. Kedua remaja bernama Manus Murib dan Atanius Murib berencana pulang ke kampung halaman mereka di Angga Dugume, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru bersama orang tua mereka. Mereka berjalan sesampai di tanjakan gunung dalam hutan belantara Limbaga, sekitar pukul 7 pagi. Saat sedang berjalan, Atanius ditembak di bagian depan kepalanya dan satu tembakan lagi mengenai Manus di bagian lehernya. Manus pura-pura jatuh dan melihat sekitar 8 orang berpakaian serba hitam, menggunakan rompi, helm, dan memegang senjata, jalan ke arah Manus dan Atanius untuk mengecek mereka apakah sudah mati atau belum, sambil meletakkan pistol dan memotret mereka. Saat sekelompok berseragam itu lengah dan berdiri agak jauh, saat itu juga Manus bangun dan melarikan diri ke dalam semak-semak sambil menahan darah yang keluar dari lehernya dan mencari pertolongan kepada kakak sepupunya yang berada di kampung Kogibur, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Sekitar pukul 3 sore, Manus tiba di kampung Kogibur, meminta tolong kepada kakak sepupunya. Melihat kondisi Manus dengan luka di bagian leher, kakak sepupunya bersama kerabat keluarga membawa Manus ke Puskesmas Ilaga yang jaraknya sekitar 3 jam dengan berjalan kaki dari Kogibur. Mereka membawa Manus dengan berjalan kaki menggunakan tandu dari kayu hingga tiba di Puskesmas Ilaga. Puskesmas Ilaga dipenuhi kerabat keluarga Manus dan Atanius. Izin jenguk hanya diberikan kepada Kapolsek Ilaga. Pukul 9 pagi, Manus dievakuasi ke Mimika menggunakan pesawat SAM Air PK SMH dari Bandara Aminggaru Ilaga menuju Bandara Moses Kilangan di Timika. Manus didampingi oleh 8 orang, terdiri dari 2 tenaga medis dan keluarga. Melihat peristiwa ini, pihak keluarga korban Manus dan Atanius melaporkan kepada pihak polisi di Puncak. Namun, hingga 2 hari berselang belum ada kepastian tim dari pihak kepolisian untuk mencari jasad Atanius. Akhirnya, beberapa sahabat Manus dan Atanius memutuskan pergi sendiri, mencari langsung jasad Atanius di hutan belantara Limbaga. Saat mereka menemukan jasad Atanius tidak jauh dari lokasi itu, mereka juga menemukan 3 jasad lain. Ketiga jasad lain diidentifikasi sebagai Les Mosip, 17 tahun, Wenis Wenda, 10 tahun, dan Akis Alom, ASN Dinas Pertanian Kabupaten Puncak. Mereka juga menemukan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi penemuan jasad, berupa selongsong peluru, tas alat ibadah berwarna loreng dengan logo dan tulisan alat ibadah TNI 2018-757, bungkus makanan TNI, bungkus air minum, bungkus tisu basah, bungkus supermi, dan lain-lainnya. Hari mulai gelap, sahabat Manus dan Atanius memutuskan untuk mencari tempat aman dan menginap di hutan malam itu. Mereka berencana mengkremasi jasad Atanius, Les Mosif, Akis Alom, dan Wenis Wenda keesokan harinya. Bakar atau kremasi mayat merupakan tradisi dari masyarakat Papua di wilayah pegunungan. Setelah membakar jasad, mereka membawa barang-barang bukti dan menyerahkan kepada pihak keluarga korban di Gome. Merespon peristiwa ini, DPR Papua mengirim tim Pansus Kemanusiaan pada 2020. Tim yang dipimpin oleh Feriana Wakerwa menemukan sejumlah alat bukti hingga keterangan dari korban Manus Murib dan sejumlah saksi lainnya. Selain itu, tim ini juga melakukan pertemuan dengan pihak Forkopimda termasuk TNI dan polisi di Ilaga pada Desember 2020. Tim Pansus Kemanusiaan kemudian merumuskan sejumlah temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Di antaranya meminta pihak polisi untuk menindaklanjuti laporan korban untuk mengungkap pelaku dan diproses sesuai hukum, dan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melindungi Manus Murib sebagai korban sekaligus saksi atas peristiwa penembakan di belantara Limbaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Namun, sejak laporan Pansus Kemanusiaan diparipurnakan di DPR Papua, nasib Manus Murib serta proses hukum terhadap kematian Atanius, Les, Wenis, dan Akis belum juga terselesaikan. Saat kejadian itu kakak yang ketua Pansus, jadi sempat kami ke Puncak di Gome, kami ambil data, dan setelah ambil data kami kembali dan saat sidang paripurna kami laporkan ke lembaga. Jadi itu saat ini kami sudah
laporkan itu ke lembaga dan itu sudah jadi arenanya lembaga, bukan pansus lagi. Karena pansus ini kan hanya kerjanya 1 tahun 1 kali. Jadi setelah kami kerja, kami laporkan. Nah sejauh ini karena pansus ini kan sudah selesai masa kerjanya. Jadi sejauh ini kami pansus juga belum tahu sejauh mana lembaga menangani kasus ini dalam hal proses hukum yang tadi, karena yang kami harapkan dan juga keluarga harapkan itu ada proses hukum yang dilakukan untuk kelima korban ini. Apalagi korbannya, salah satu korban kan masih ada sekarang dan dia belajar, jadi dia sebenarnya mau sekali melanjutkan pendidikan, tapi karena itu prosesnya kan tidak jelas sampai sekarang ini dari lembaga. Kakak berharap supaya ada tindak lanjut dari lembaga karena ini menyangkut korban dan ini mereka masih pelajar dan mereka tidak tahu apa-apa tapi jadi korban. Padahal kan kalau kita lihat ada beberapa adik-adik yang seharusnya mereka sudah kuliah, tapi itu karena korban itu mereka jadi korban. Akhirnya kasihan orang tua mereka, saudara-saudara mereka, itu sebenarnya sayang gitu. Jadi kakak secara pribadi berharap supaya ada tindak lanjut dari lembaga. Ya kita setidaknya proses itu kita jalankan begitu. Tahu keputusan apapun itu nanti. Tapi sekarang ini setidaknya ada tindakan yang memang diambil dan dilakukan betul oleh lembaga untuk menindaklanjuti. Itu harapan kakak sih.